Kali ini ya baik, saya lanjutkan untuk pertemuan 3 praktikum jaringan komputer di modul 11.5.1. Di modul 11 ini kita akan membahas tentang subnetting. Subnet ya, jadi apa itu subnetting? Subnetting adalah suatu teknik untuk membagi atau membagi suatu jaringan. Nah, untuk pembagian jaringan itu maksudnya seperti apa? Nah, misal kita ibaratnya kita ada gedung. Di gedung ada 2 ruangan. Nah, ruangan satu itu menggunakan jaringan dari IP sekian sampai sekian, lalu untuk ruangan kedua menggunakan IP sekian sampai sekian. Nah, untuk membaginya itu kita menggunakan teknik subnetting. Oke, langsung saja, ini adalah bentuk-bentuk subnet ya. Jadi di subnet itu ada prefix length. Nah, biasanya kan kalau kalian tahu ada IP 192 sekian sekian /24. Nah, itu prefix length-nya, subnetnya. Nah, untuk misal prefix length 8 itu bentuk desimalnya adalah 255.0.0.0. Lalu untuk bentuk binary-nya adalah seperti ini, 18 kali 000.000 8 kali 000. Dan jika dalam prefix length 8 ini host yang bisa digunakan adalah 16.700.000 sekian. Nah, itu untuk prefix length 8. Nah, lalu untuk prefix length 16 bentuk desimalnya adalah 255.255.0.0. Lalu untuk subnet max dalam binary-nya adalah seperti ini. Lalu jumlah host yang bisa digunakan adalah 65.534. Lalu untuk prefix length 24 itu bentuk desimalnya adalah 255.255.0. Lalu untuk bentuk binary-nya adalah seperti ini, 1118 kali 118 kali 18 kali lalu 08 kali, dan jumlah host yang digunakan adalah 254. Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan contoh subnetting ya. Di sini kita punya IP network itu 10.0.0.0 yang awalnya itu prefix length-nya 8. Nah, di sini kita mau pakai prefix length 16. Nah, di sini itu ditunjukkan, jadi jaringan yang terbagi itu ada 256 subnet. Jadi ini misal ada ruangan ya, yang ruangannya ada 256 ruangan tuh bisa memakai ini. Misalkan seperti itu, dan setiap ruangan tuh membutuhkan tidak lebih dari 65.000 host. Nah, kita bisa menggunakan subnet ini. Nah, untuk subnet pertama itu 10.0.0.0 dan host yang bisa digunakan adalah 10.0.0.1 hingga ini ya. Lalu untuk ini ada IP broadcast untuk subnet pertama. Dan subnet kedua ini, lalu ini host yang bisa digunakan, di sini broadcastnya, dan seterusnya hingga subnet terakhir. Oke, lalu untuk yang contoh kedua ini jika menggunakan prefix length 24. Nah, dalam 24 ini subnet yang bisa digunakan itu ada 65.000, jadi terbentuk 65.000 sekian subnet. Nah, lalu untuk host yang bisa digunakan itu ada 254. Nah, untuk 65.000 ini juga nggak apa-apa ya, nggak digunakan semua itu nggak apa-apa. Misal kita mau buat 2 subnet aja tapi kita mau bikin pakai prefix length 24 soalnya host yang kita butuhkan itu cuma 250-an, ya nggak apa-apa kita pakai ini, dan subnet lainnya nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Ya, ini untuk broadcastnya ya sama seperti yang prefix length 16 ya, ini cuma tabelnya aja. Nah, lalu lanjut. Jadi sebenarnya itu gini, jumlah subnet dan jumlah host itu bisa kita cari, bisa kita hitung. Nah, ini misal ada subnet yang prefix length-nya 24, itu di atasnya ada lagi misal 25. Nah, ini untuk desimalnya ya 255.255.128. Nah, jika kalian tanya ini desimalnya dapat dari mana, kok bisa nemu? Nah, ini dari biner ya. Nah, jika kalian tahu di biner ya,
ini hitungnya tuh dari ke kiri 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah ini tuh dijumlahkan semua. Nah di pertama ini 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 dan seterusnya sampai 2 pangkat 7. Nah itu jika dijumlahkan semua jadi 255. Nah ini satu-satu itu udah pasti 255 255. Nah lalu untuk yang satu ini kok bisa 128? Karena untuk yang 0 ini tidak usah dihitung. Nah tadi kan 2 pangkat 1 2 pangkat 0 2 pangkat 1 hingga 2 pangkat 7. Nah satu ini sendirian 2 pangkat 7. Nah 2 pangkat 7 itu 128, jadi muncul dari sini. Nah untuk menghitung subnetnya ada berapa, kita menghitung dari angka 1 ini. Nah kalau angkanya ada 1 ya udah berarti 2 pangkat jumlah networknya ini ada berapa, yang di belakangnya di oktet terakhir. Ini namanya oktet ya, ada 4 oktet, 1 2 3 4. Nah jadi untuk menghitung kita tahu ada berapa subnet, nah itu kita cari networknya itu berapa. Ini ada 1 kebetulan, lalu kita hitung 2 pangkat 1 ya 2, jadi subnetnya ada 2. Lalu untuk host kita menghitungnya itu dari jumlah hostnya yang 0. Nah di sini ada 0-nya ada 7 ya. Nah 2 pangkat 7 tadi kan 128, terus kenapa di sini ada 126? Nah itu dikurangi oleh IP network dan IP broadcast. Nah jika kita kembali ke tabel, nah di sini ada IP host ya, IP network. Nah IP network itu biasanya yang paling awal ya. Kalau yang paling awal itu 0, nah paling awal di subnetnya. Nah untuk broadcast biasanya itu IP paling akhir di setiap subnet. Nah karena itu dikurangi 2, jadi host yang bisa digunakan itu ada 126 untuk traffic lane 25. Lalu untuk 26 ini seperti ini ya, bisa dilihat sendiri di tabelnya. Mungkin videonya bisa di pause, di foto atau dicatat gitu, dan dipelajari pelan-pelan untuk setiap traffic lane-nya hingga traffic lane 30. Oke. Nah lanjut. Nah untuk IP subnetting di IP versi 4 itu cukup untuk segitu ya. Nah sekarang saya contohkan misal seperti ini. Nah jadi di sini kita punya ini ya, punya dua router ya, 2 LAN, dan di sini 4 LAN itu ada 2 LAN A dan LAN B, dan di sini adalah dari ISP-nya, jadi internetnya misalkan. Nah di 2 LAN ini kita membutuhkan berapa subnet gitu. Nah ini di sini ada soalnya. Nah di sini nanti ini tugas untuk kalian nanti ya. Nah jadi di sini tuh kita menentukan sendiri, kalian cari IP-nya berapa, kalian hitung. Untuk di G00 interface G00 dari customer router yang ini ya, di nggak bisa di config ya, harus CLI. Oke, jadi untuk yang namanya sebentar saya coba. Nah untuk yang interface G00 itu IP-nya berapa, subnet berapa. Untuk G01 IP-nya berapa, subnetnya berapa. Nah untuk yang serial ini sudah ada ya IP-nya. Jadi G00 ini untuk nyambung biasanya untuk ke LAN A, untuk yang G01 ini ke LAN B. Ya silahkan kalian cek sendiri yang mana yang pakai LAN A, yang mana yang pakai LAN B. Lalu di ini kan nyambung ke LAN ke switch ya. Nah di switch ini ada VLAN 1 untuk LAN A, VLAN 1 juga untuk LAN B di switch B ini. Nah itu kalian atur juga IP-nya berapa, subnet berapa, lalu di PCA juga berapa. Nah untuk ISP router ini sudah disediakan di sini ya, jadi kalian tinggal masukkan saja ini untuk di ISP workstation dan ISP server ya. Nah untuk cara pengerjaannya bisa kalian ikuti instruksinya ya di sini. Untuk pertama ini silahkan desain dulu ya. Jadi seperti yang tadi, IP-nya dihitung menggunakan teknik subnetting, lalu konfigur setiap perangkat. Nah setiap perangkat ini kan kalian sudah ada di pertemuan sebelumnya ya, untuk cara konfigurasi router, switch atau PC. Lalu silahkan dites untuk troubleshooting dan networknya itu. Nah untuk ngetesnya ya seperti biasa, bisa ngirim paket atau di ping, dan kalau misal sukses semua ya silahkan. Nah itu untuk
IP subnetting di subnetting biasa. Nah, lalu ada lagi jenis subnetting lagi, yaitu ini namanya VLSM. Nah, jadi VLSM itu apa? Di VLSM itu ini, bentar, saya naik ke atas dulu. Nah, jadi VLSM itu apa? Jadi VLSM itu bedanya sama subnet yang biasa ya. Jadi kalau subnet biasa kan tadi itu bentuknya pas. Jadi misalkan yang tugas tadi kita butuh 2 subnet. Nah, subnetnya tuh butuh berapa host. Nah, di sini jika kita cek, nah, di sini enggak ada. Ini butuh 40 host. Jadi untuk LAN B butuh 40 host, LAN A butuh 50 host. Nah, kita tinggal nyari aja subnet berapa yang host yang bisa digunakan itu lebih dari 50 host dan 40 host ini. Nah, jika kita lihat di tabel materinya ini, saya kembali lagi ke yang tadi. Nah, jika kita lihat lagi, yang bisa menggunakan lebih dari 40 dan 50 ini di subnet traffic link 26. Nah, itu tinggal kita pakai aja subnet 26. Wah, jadinya ketahuan dong. Nah, kita yang di LAN A itu pakai prefix segitu, yang di LAN B juga pakai prefix yang sama. Sedangkan kalau di VLSM itu berbeda. Bedanya apa? Ya, jadi variabel length subnet max ini itu kita itu bikin subnet berdasarkan host yang dibutuhkan. Jadi misalkan di LAN 1 butuh host katakanlah butuh 20. Nah, kita pakai aja subnet yang cuma membutuhkan 20 host. Nah, untuk yang di LAN B butuh 50 host. Nah, yang di LAN B kita pakai yang lebih dari 50 host yang bisa dipakai hostnya. Nah, jika di subnetting biasa kan sama, LAN A segini, LAN B juga segini. Jika subnetnya segini, yang B juga sama. Nah, itu biasanya misal kita di LAN B cuma butuh dikit tapi kita kasih host yang bisa banyak ya, host yang lain yang tidak digunakan itu mubazir. Jadi jika ada penambahan tempat lagi atau penambahan jaringan lagi itu nanti agak susah. Nah, jadi gunanya itu bedanya di situ untuk VLSM dan subnetting biasa. Nah, untuk perhitungannya sama, cuma beda caranya penggunaannya aja, untuk menghitungnya itu sama. Nah, misal untuk soal kedua ya, ini untuk tugas kedua. Jadi ada tugas 2. Pertama ini untuk subnet yang biasa, yang kedua ini untuk VLSM. Sebentar, saya buka dulu soalnya. Jadi nanti pengerjaannya juga berbeda dari tugas 1 ya. Jika tugas 1 lihat ini ada 40, 50 ya, kita gunakan subnet yang sama. Tapi jika di VLSM kita gunakan subnet sesuai kebutuhan host yang akan digunakan. Kita close saja, kita buka yang ini. Nah, sama ini. Nah, di sini kan kebutuhannya tuh berbeda ya setiap LAN. Nah, di sini ada room 114, room 407, room 312, room 279. Jadi jika dianalogikan kita punya 4 ruangan yang di satu ruangannya ada yang butuh 7 host, ada yang butuh 58 host, ada yang butuh 29 host dan 15 host. Nah, di sini kita nanti kalian sama tugasnya seperti tugas pertama, cuma di sini kita menggunakan VLSM. Nah, ini untuk tabel-tabelnya ya, tabel-tabel IP yang akan digunakan. Jadi ini silahkan didesain seperti apa jaringannya, subnetnya yang digunakan berapa. Nah, jadi misalnya ini 7, cari subnet yang hostnya bisa digunakan tuh lebih dari 7 atau minimal 7. Lalu ini 15, 58 dan 29 silahkan setelah udah ketemu silahkan dimasukkan ke masing-masing device. Lalu silahkan diuji coba untuk konektivitasnya. Ya, mungkin saya cukupkan untuk
materi di pertemuan ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.